Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan nge-review Donghua ya yang berjudul Swallow Star episode 35. Nah, di sini prediksi kita kemarin bener ya terjadi. Di sini tim Lufeng sangat terdesak dan Lufeng pun nggak tahu nih dia terjebak di tengah-tengah angin guntur atau angin listrik ya, yang dimana kalau nggak ada perlindungan dari si Silver ya, pengawal Silver, bisa-bisa badannya Luffy bisa robek atau remuk lah, bisa hancur. Nah, di sini di chapter ini kita akan melihat kelanjutan bagaimana teman-teman Luffy untuk melawan salah satu kerajaan dragon apa ya, dari klan yang melayani, yang dipanggil yang mulia-mulia gitu guys, atau mungkin nggak tahu itu bangsawan kayaknya dari klan, suatu klan. Nah, di sini pun sebenarnya si Lufeng sedikit kalah tuh gara-gara musuhnya yang lama tuh ya, yang ngumpet. Kalau kalian nonton di episode sebelumnya, yang seharusnya pas Lufeng dan salah satu pengawalnya yang bisa kekuatan jurus mental tuh melempar senjatanya Lufeng, harusnya kena mereka, tapi diplesetin lah sama si tanduk itu tuh, yang laki-laki, yang anak buahnya sudah tewas semua ya sama ceweknya. Nah, di sini pun kemungkinan Luffy pun udah menyadari ada musuh lain. Nah, tapi telat ya, gara-gara diserang abis-abisan sama si musuhnya yang gue gambar ini. Kalau kalian nonton episode kemarin, gue kira dia tuh bakalan ngeluarin Behemoth ya, monster Behemothnya itu ya, berubah menjadi transformasi monster. Karena pas dia diserang habis-habisan, matanya itu udah mulai kayak mau berubah, tapi kemungkinan ditahan sama Luffy ya, karena dia nggak mau kalau sampai seluruh anggota atau seluruh orang yang ada di ujian itu serta yang mantau panitia dari pemburu galaksi tahu kalau ternyata Luffy ini mempunyai tubuh Behemoth, yang ada bisa bahaya kan. Nah, di next lagi juga kita akan melihat pertarungan lanjutan teman-temannya Luffy nih, karena Luffy ini masih kayak terjebak di tengah-tengah angin guntur lah ya, atau angin listrik ya, yang belum bisa keluar. Tapi dia udah nemuin solusinya, tapi belum bisa keluar lah, masih terjebak. Nah, di sini teman-teman yang Luffy pun tersisa 4 orang yang melawan 5 orang ini. Nah, di sini si salah satu siapa sih, kakaknya dari Luffy, kakak angkatnya ya, yang kekuatannya listrik, yang botak kalau kalian tahu kan, yang emang spesial listrik. Dia mempunyai solusi atau teknik di awal, yaitu bagaimana, karena ini kan atau dunia yang sedang dia tempati atau sedang dia jelajahi ini kan dunia lebih ke listrik ya, kebanyakan listrik, angin, puyuh ya kan, pokoknya cuaca yang benar-benar buruk lah. Nah, karena elemen dari kakaknya si Luffy ini kekuatannya listrik ya, makanya dia timnya itu memanfaatkan hal itu ya. Jadi yang salah satu beberapa itu menjadi kayak umpan atau mengecok lah ya, biar si kakaknya Luffy ini, kakak keduanya ini dia langsung ke atas tuh, ke langit menuju pusatnya listrik atau cuaca itu ya, yang dimana menurut musuhnya itu bakalan bisa menghancurkan tubuh, karena ini si kakak kedua Luffy ini udah punya dasar-dasarnya dalam mengendalikan listrik ya, dalam menerima listrik. Makanya dia mengambil resiko lah ya, dengan menerima seluruh listrik yang ada di dunia itu tersebut ya, yang sedang ada di langit ya, bukan dunia tersebut, ada di langit ya. Tiba-tiba menyambar si kakak kedua Luffy, ya, langsung di situ kekuatannya mulai kayak mau meledak itu. Nah, sepertinya si kakak keduanya ini bakalan ngeluarin kekuatan listrik sepenuhnya 100% untuk menembakkannya ke arah musuhnya ini yang gue gambar ini nih ya, salah satu anak buah dari bangsawan atau yang mulia gitulah, pokoknya dipanggil yang mulia. Berarti kalau ratu nggak mungkin kayaknya ya, paling salah satu bangsawan dari klan tersebut atau anak tertua lah ya klan. Nah, di sini dia akan menargetkan beberapa, entah itu satu orang atau beberapa orang, untuk
mengenai kekuatan listrik atau gunturnya yang dia serap, terus dia kendalikan langsung tembak, buah. Nah, kita nggak tahu nih bakalan seperti apa efeknya ke mereka semua. Yang pasti kemungkinan ada efeknya, entah itu mereka kayak kritis atau ada yang babak belur, ada yang mati. Ya pokoknya kayaknya ada yang mati, tapi pasti ada yang selamat juga. Kayak musuh yang sebelumnya tuh yang pertama. Nah, takutnya di sini yang jadi penghalang itu, yaitu tuh si musuh yang sedang ngumpat itu menunggulah kesempatan untuk ngebunuh teman-temannya Lu Feng sama Lu Fengnya sendiri, ya. Kan gara-gara dia tuh si Lu Feng sampai terperangkap ke angin guntur. Nah, jadi kalau kalian nonton di sebelumnya, kenapa bisa sampai ketemu di tengah-tengah pertarungan? Sebenarnya seharusnya tim Lu Feng ini nggak bertemu musuh pas lagi mau ke tempat tujuannya. Nah, karena temennya yang ngajakin dia masuk grup itu ingin kerjasama itu, apa namanya, lagi sial aja gitu, lagi sial ketemu anggota atau klan kerajaan yang kuat, ya. Nah, makanya di situ Lu Feng pun mengetahui kalau ternyata temennya ini nggak datang tepat waktu, berarti ada musuh yang kuat nih sedang dihadapi. Dan sampai tiba di situ, ya benar, dia sedang dihajar habis-habisan, ya, meskipun nggak mati, ya, cuma kritis aja tuh yang laki salah satu. Oke. Nah, disitulah Lu Feng di sini mulai habis-habisan, meskipun dia tahu kalau dia itu bisa-bisa kemenangannya itu, cuman presentasinya nol, ya. Untungnya di sini belum keluar si pemimpinnya dari si yang gue gambar nih, yang gue gambar ilustrasi, ya. Kayak ada pemimpinnya tuh cewek yang kekuatan di atas mereka semua. Kalau si cewek ini ikut ngebantu dan yang lainnya ikut ngebantu, bisa-bisa si Lu Feng dan timnya bakal kewalahan, bakal kalah. Apalagi ada musuh yang sembunyi yang dendam sama Lu Feng. Udah, mau nggak mau si Lu Feng harus ngeluarin monster behemothnya, ya. Behemoth itu harus dikeluarin dan harus benar-benar, ya, meskipun levelnya masih level kecil, ada kemungkinan atau peluang untuk mereka kabur, ya. Untuk mereka kabur karena takutnya nanti banyak yang datang. Semakin lama pertarungan, apalagi misi mereka mengambil beberapa batu, ya, yang, ya, nggak tahu ya, sepertinya musuh-musuh ini juga mengambil beberapa material dari lawannya, kemungkinan begitu. Dan batunya juga nggak sebanyak itu, makanya jadi perebutan lah, yang nggak mau harus saling membantai, ya kan. Nah, ini ilustrasinya udah tinggal mewarnai aja. Jadi kalau ya, lihat ya, udah gue buat sih. Kalau gue bikin dari nol mah kita kelamaan. Jadi kalau kalian mau belajar tentang desain ilustrasi, tentang aplikasi, website, cek di playlist YouTube gue. Kadang gue suka bikin desain grafis dan lain-lain di situ banyak, ya. Jadi kalian tinggal ikutin aja tutorial gratis di situ, dan aplikasinya juga gratis. Jadi kalian bisa belajar, siapa tahu bisa jadi ladang uang untuk kalian. Oke? Mungkin cukup sampai sini bisa gue kasih tahu ke kalian. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.